Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah pengasuhan anak praktikum kedua dengan dosen praktikum Ibu Alfiasari SPMSI dan asisten praktikum Kak Valerina Dwi. Anggota kelompok 6 terdiri dari Kawalham Putra H207, Febiastuti I212, Cherly I244, Karisa saya sendiri I267, dan juga Dira I297. Kami akan menjelaskan hasil pengamatan kami terhadap gaya pengasuhan berdasarkan etnik dan kondisi sosial budaya masyarakat di sekitar, dengan melihat perbandingan gaya pengasuhan dari keluarga Sunda dan keluarga Jawa. Indonesia merupakan negara dengan budaya yang beraneka ragam. Setiap budaya memiliki karakteristik dan ciri khasnya masing-masing yang bersumber dari perilaku maupun kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Latar belakang budaya dari setiap keluarga itu juga berbeda-beda. Keragaman budaya inilah yang melatar belakangi keluarga tersebut membentuk pola pengasuhan terhadap anak. Budaya mampu mempengaruhi perkembangan mental, emosional, dan sosial anak. Orang tua dari latar belakang budaya yang berbeda akan memberikan keragaman pula dalam mengaplikasikan nilai pengasuhan di dalam keluarganya. Kami mengambil data dari 2 responden. Yang pertama itu keluarga 1 dengan karakteristik Bapak S dan Ibu C yang berasal dari suku Jawa dan sekarang berdomisili di Indramayu, Jawa Barat. Ayah bekerja sebagai petani dan ibu sebagai ibu rumah tangga. Memiliki 2 anak dan gaya pengasuhan yang dianut adalah autoritatif. Sedangkan keluarga kedua dengan Bapak S dan Ibu E itu berasal dari suku Sunda, berdomisili di Ciamis, Jawa Barat, memiliki 3 anak, 2 putra dan 1 putri. Ayah dan ibu bekerja sebagai PNS, menjadi guru, dan gaya pengasuhan dalam keluarga tersebut adalah saat kecil itu otoritatif dan ketika besar permisif. Dan hasil pengamatan kami untuk disiplin strategi pada keluarga 1 itu terdapat peraturan jam malam, dan jika melanggar peraturan itu dinasihati, dimarahi, diberi peringatan, atau bahkan kalau yang berat itu diberi hukuman. Sedangkan keluarga 2 itu ada jam malam, dan waktu kecil itu gaya pengasuhannya otoritatif, ketika besar permisif karena orang tua tersebut menganggap bahwa anaknya sudah mengerti apa yang seharusnya dilakukan. Kemudian untuk pembagian peran, di keluarga 1 ibu bertugas untuk memberi nasihat, membimbing anak, dan mengurus rumah tangga dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan untuk ayahnya itu bertugas untuk memberi hukuman dan mengurus pendidikan anak dan bekerja sebagai petani. Sedangkan keluarga 2 itu ibu bertugas untuk menyiapkan segala kebutuhan anak, dan ayah itu bertugas untuk membantu ibu dalam menyuapi anak, memberi teladan, dan mengurus pendidikan anak. Walaupun keduanya bekerja di sektor publik sebagai guru, namun keduanya saling bekerja sama untuk memberikan perhatian kepada anaknya. Dan ibu tetap memposisikan dirinya di rumah sebagai istri dan ibu, sedangkan di luar itu sebagai tenaga profesional. Untuk penyediaan kasih sayang sendiri untuk keluarga 1 istri itu dilakukan dengan mengingatkan anak untuk sholat, menemani anak pergi, dan menasihati apa-apa yang baik. Untuk keluarga 2 adalah ekspresi kasih sayangnya dengan memberi contoh yang baik dan juga memenuhi kebutuhan anak. Dan ayah bertugas untuk memenuhi kebutuhan anak secara umum, sedangkan ibu itu untuk memenuhi kebutuhan emosi anak. Pola komunikasi untuk keluarga 1 sendiri itu terbuka untuk saling cerita dan memiliki bonding yang kuat satu sama lain. Sedangkan untuk keluarga 2 pola komunikasinya terbuka dan membicarakan suatu masalah secara bersama, dan ketika berjauhan pun mereka tetap berkomunikasi, memberi kabar. Untuk strata keluarga sendiri, keluarga 1 menganut strata keluarga dengan kedudukan ayah yang lebih tinggi, kemudian diikuti oleh ibu, anak pertama, dan anak kedua. Sedangkan untuk keluarga kedua tidak menganut sistem strata karena menganggap bahwa setiap anggota keluarga itu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing dan akan memprioritaskan siapa yang paling membutuhkan. Nah, sekarang akan dibahas analisis persamaan dan perbedaan gaya pengasuhan. Jadi, dari keluarga 1 dan keluarga 2 merupakan keluarga yang berbeda. Keluarga 1 merupakan keluarga dengan budaya Jawa, dan keluarga 2 merupakan keluarga dengan budaya Sunda. Nah, aspek perbedaan dan persamaan dibedakan menjadi 5 aspek. Pertama,
disiplin strategi. Yang kedua, pembagian peran ayah dan ibu. Yang ketiga, pemberian kasih sayang. Yang keempat, pola komunikasi. Dan yang kelima, strata dalam keluarga. Dari aspek disiplin strategi, pada keluarga satu, mutlak adanya jam malam bagi anak-anaknya, kecuali jika ada keperluan yang sangat mendesak dari anak-anaknya. Lalu untuk keluarga dua, jam malam hanya diberlakukan untuk anak perempuan, sedangkan laki-laki dibebaskan, tapi harus izin terlebih dahulu kepada orang tuanya. Lalu jika ada peraturan yang dilanggar, kedua keluarga tersebut sama-sama memberi pengertian dan nasihat kepada anaknya. Namun, tambahan untuk keluarga dua, anak juga akan dimarahi. Dalam memberikan pengertian agar anak tidak mengulangi kesalahannya lagi, keluarga satu memberi pengertian dan hukuman. Sedangkan keluarga dua lebih ke diskusi terbuka dan pemahaman mengapa hal ini salah, sehingga anak tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Dan pada keluarga dua, seiring dengan anak tumbuh, gaya pengasuhan akan menjadi permisif, karena anak dinilai dapat membedakan mana yang salah dan yang benar. Lalu pembagian peran ayah dan ibu. Dalam pembagian peran ayah dan ibu, keluarga satu dan keluarga dua kurang lebih sama. Ibu bertugas menjadi orang tua yang lemah lembut, penuh kasih sayang, sedangkan ayah menjadi orang tua yang tegas. Lalu, pada keluarga satu, ayah bekerja di sektor publik dan ibu bekerja di domestik atau di rumah. Sedangkan pada keluarga dua, baik ayah dan ibu sama-sama bekerja di sektor publik. Lalu, dalam pembagian peran dalam mengasuh anak, keluarga ini juga sama. Keluarga satu, ibu menjadi pendengar keluh kesah bagi anak-anaknya, sedangkan ayah lebih berperan dalam mengurusi kebutuhan lain, seperti pendidikan, kebutuhan hidup, dan memberikan contoh teladan pada anak-anaknya. Lalu yang ketiga, penyediaan kasih sayang. Nah, dalam penyediaan kasih sayang, cara masing-masing keluarga tuh relatif sama, seperti memberi contoh yang baik, mendampingi anak, dan memenuhi segala kebutuhan anak. Lalu terdapat perbedaan peran ayah dan ibu dalam pemberian kasih sayang. Nah, dalam keluarga satu dan keluarga dua, ibu sama-sama cenderung memenuhi kebutuhan emosi anak. Sedangkan ayah dalam keluarga satu dan keluarga dua cenderung dalam aksi konkret dan dominan, seperti memenuhi kebutuhan lain anak, seperti pendidikan, kebutuhan sehari-hari. Lalu, ayah dalam keluarga satu disebutkan langsung ke pengambilan tindakan jika sedang memarahi atau menghukum anak. Lalu yang keempat, pola komunikasi di keluarga. Nah, komunikasi dalam keluarga satu dan keluarga dua sama-sama saling terbuka dan intens. Cara agar pola komunikasi tetap berjalan dengan baik, keluarga satu dan keluarga dua caranya sama, yaitu selalu meluangkan waktu untuk mengobrol bersama. Cara orang tua untuk mengkomunikasikan nilai-nilai pengasuhan pada anak, pada keluarga satu dan keluarga dua sama-sama langsung mengkomunikasikannya nilai-nilai pengasuhan pada anak. Lalu yang terakhir, strata dalam keluarga. Dalam keluarga satu, menganut sistem kasta, yaitu di mana kedudukan ayah paling tinggi, diikuti ibunya, lalu yang terakhir adalah anak-anaknya. Berbeda dengan keluarga dua tidak menganut sistem strata. Jadi sistem keluarganya itu, apabila ada anggota keluarga yang lebih membutuhkan sesuatu, maka akan lebih diprioritaskan, baik itu orang tua atau anaknya. Lalu kita akan menganalisis potensi penyebab perbedaan dan persamaan gaya pengasuhan masing-masing keluarga. Kesamaan yang terjadi antara keluarga satu dan keluarga dua mungkin disebabkan karena suku Jawa dan suku Sunda tinggal di wilayah yang berdekatan, sehingga tidak ada perbedaan ekstrim lingkungan sosial antara keluarga satu dan keluarga dua yang mempengaruhi pengasuhan di dalam keluarganya. Lalu perbedaan dapat disebabkan karena adanya nilai-nilai budaya yang berbeda pada masing-masing wilayah keluarga satu dan keluarga dua. Nah, seperti pada keluarga satu, terdapat suatu norma kesopanan setempat, yaitu apabila seseorang yang masih berkeliaran di atas jam 9 malam dicap sebagai anak yang tidak baik. Dan pada keluarga dua, hanya anak perempuan yang akan terkesan tidak baik apabila lebih dari pukul 10 malam berada di luar rumah. Tetapi anak laki-laki lebih dibebaskan, dengan catatan harus izin terlebih dahulu. Lalu yang terakhir, yang menjadi penyebab adanya perbedaan antara keluarga satu dan keluarga dua, yaitu pada keluarga satu, hanya ayah yang bekerja di sektor publik, sehingga perannya terasa lebih dominan, bahkan ada sistem strata dalam keluarga. Berbeda dengan keluarga dua, ayah dan ibu sama-sama bekerja di sektor publik, sehingga tidak ada sistem strata dalam keluarga, dan tidak ada orang tua yang perannya terasa lebih dominan, seperti yang terjadi pada keluarga satu. Kesimpulannya, karakteristik dan prinsip-prinsip gaya pengasuhan yang dilakukan kedua keluarga memiliki perbedaan. Keluarga satu merupakan keluarga dengan latar budaya Jawa yang berdomisili di Indramayu, menerapkan gaya pengasuhan autoritatif, sedangkan keluarga dua
dengan latar belakang budaya Sunda berdomisili di Kabupaten Ciamis, menerapkan gaya pengasuhan yang cenderung permisif. Keluarga satu dan keluarga dua memiliki persamaan dan perbedaan dalam menerapkan prinsip-prinsip pengasuhan. Perbedaan tersebut terdapat pada prinsip disiplin strategi dengan perbedaan pemberlakuan jam malam. Juga prinsip penerapan strata dalam keluarga, di mana keluarga satu terdapat strata dalam keluarga, sedangkan keluarga dua tidak ada strata dalam keluarga. Kemudian persamaan yang terdapat pada kedua keluarga, yaitu dalam hal pembagian peran ayah dan ibu, dan penyediaan kasih sayang kepada anaknya. Juga persamaan komunikasi yang bersifat saling terbuka dan intens antar anggota keluarga. Persamaan dan perbedaan ini disebabkan karena suku Sunda dan suku Jawa tinggal di wilayah yang berdekatan, sehingga tidak ada perbedaan yang ekstrim antara lingkungan sosial keluarga satu dan keluarga dua yang dapat mempengaruhi gaya pengasuhan. Demikian laporan pengamatan gaya pengasuhan berdasarkan etnik dan kondisi sosial budaya masyarakat di sekitar. Kami buat sebagai hasil dan analisis yang telah kami amati. Kami harap perbedaan yang ada bukan menjadi sumber pemecah belah, tetapi menjadi sarana persatuan dari keberagaman budaya yang ada di negara Indonesia.